bonus ekonomi Indonesia. Tambahan 80 triliun rupiah yang bisa dicapai. Dalam dinamika perekonomian global yang terus berubah dan penuh tantangan, Indonesia tengah dihadapkan pada peluang langka yang oleh sebagian ekonom disebut sebagai bonus ekonomi. Istilah ini mengacu pada potensi tambahan penerimaan atau output ekonomi yang dapat diraih dalam jangka pendek hingga menengah melalui pemanfaatan momentum dan kebijakan yang tepat. Salah satu angka yang kini ramai diperbincangkan adalah potensi tambahan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 80 triliun rupiah yang disebut-sebut dapat diraih dalam waktu tidak terlalu lama. Namun, benarkah tambahan tersebut realistis? Apa saja syaratnya? Dan bagaimana implikasinya terhadap kebijakan fiskal dan pembangunan nasional? Definisi dan latar belakang bonus ekonomi. Bonus ekonomi bukanlah istilah teknis formal dalam literatur ekonomi, tetapi lebih merupakan narasi populer untuk menyampaikan potensi pertumbuhan ekonomi tambahan di luar skenario baseline. Dalam konteks Indonesia, bonus ini sering dikaitkan dengan berbagai faktor positif seperti stabilitas politik, perbaikan iklim investasi, dan reformasi struktural yang konsisten. Selain itu, momentum geopolitik dunia yang tengah mengalami pergeseran rantai pasok, decoupling antara Amerika Serikat dan Tiongkok, relokasi industri, serta digitalisasi ekonomi juga memperbesar peluang Indonesia mendapatkan durian runtuh dari sisi ekonomi. Salah satu angka yang mencuat dalam diskusi publik adalah potensi tambahan 80 triliun rupiah terhadap PDB Indonesia. Angka ini muncul dari berbagai simulasi kebijakan yang menunjukkan bahwa melalui reformasi struktural yang lebih agresif, peningkatan produktivitas, serta percepatan belanja pemerintah, Indonesia dapat menambah output ekonominya secara signifikan, bahkan di tengah ketidakpastian global. Namun, bonus ekonomi ini bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Ia ibarat peluang emas yang harus ditangkap, bukan hasil yang bisa diperoleh tanpa upaya. Untuk mencapainya, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai hambatan klasik yang selama ini membatasi potensinya. Infrastruktur yang belum merata, kualitas pendidikan dan tenaga kerja yang masih rendah, serta tata kelola birokrasi yang kerap menghambat investasi. Komponen penggerak potensi tambahan ekonomi, ekonomi. Untuk memahami dari mana tambahan 80 triliun rupiah ini dapat berasal, kita perlu menelusuri berbagai komponen utama perekonomian Indonesia yang dapat menjadi sumber akselerasi. 1. Belanja pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan jangka pendek adalah belanja fiskal yang tepat sasaran dan berkualitas. Dalam konteks ini, proyek strategis nasional seperti pembangunan infrastruktur transportasi, ketahanan pangan, dan hilirisasi industri menjadi sangat penting. Pemerintah sendiri menargetkan anggaran belanja modal yang meningkat tajam untuk mendukung agenda ini. Jika proyek-proyek strategis tersebut dapat dijalankan secara cepat dan efisien dengan pengurangan hambatan birokrasi, percepatan pengadaan lahan, dan sinergi antar lembaga, maka multiplier effect terhadap perekonomian bisa signifikan. Dalam simulasi yang dilakukan oleh beberapa lembaga kebijakan fiskal, percepatan belanja modal saja dapat menyumbang tambahan PDB hingga puluhan triliun rupiah dalam 1 tahun anggaran. 2. Efektivitas subsidi dan bantuan sosial. Penyaluran subsidi dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran juga merupakan alat penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Dengan sekitar 200 juta penduduk, konsumsi rumah tangga merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Ketika daya beli terjaga, maka permintaan domestik meningkat dan mendorong sektor produksi. Reformasi data penerima bantuan sosial melalui digitalisasi dan integrasi basis data bisa meningkatkan efisiensi anggaran hingga beberapa triliun rupiah, yang kemudian dapat dialihkan untuk program-program produktif. Jika anggaran ini dapat menciptakan konsumsi tambahan, maka secara akumulatif nilai tambah terhadap PDB dapat signifikan.
3. Relokasi industri global dan peluang investasi asing. Relokasi industri dari Tiongkok sebagai dampak dari perang dagang dan geopolitik membuka peluang besar bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Namun, agar dapat bersaing dengan Vietnam, Malaysia, atau Thailand, Indonesia harus menawarkan iklim investasi yang lebih menarik, baik dari sisi perizinan, kepastian hukum, maupun insentif fiskal. Jika Indonesia dapat merebut sebagian kecil saja dari investasi global yang sedang mengalir keluar dari Tiongkok, dampaknya bisa luar biasa. Sebagai ilustrasi, investasi senilai 5 miliar dolar Amerika Serikat saja dapat menciptakan output ekonomi baru sebesar puluhan triliun rupiah dalam jangka menengah. Pemerintah melalui UU Cipta Kerja mencoba menjawab tantangan ini, meskipun pelaksanaannya masih menuai kritik di berbagai lini. 4. Digitalisasi dan ekonomi kreatif. Digitalisasi adalah motor baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. E-commerce, layanan keuangan digital, startup teknologi, hingga sektor kreatif seperti animasi dan game telah menunjukkan potensi besar. Berdasarkan data dari Bank Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kontribusi ekonomi digital Indonesia telah mencapai ratusan triliun rupiah dan masih terus tumbuh. Jika pemerintah dan sektor swasta mampu meningkatkan literasi digital, memperluas akses internet berkualitas, dan mendukung inkubasi startup teknologi, maka ekonomi digital bisa menjadi kontributor utama tambahan PDB nasional. Bahkan dalam skenario konservatif, akselerasi sektor ini bisa menambah belasan hingga puluhan triliun rupiah terhadap output ekonomi nasional. Syarat mutlak untuk mewujudkan bonus ekonomi. Meskipun peluangnya nyata, pencapaian bonus ekonomi 80 triliun rupiah bukanlah perkara mudah. Ada beberapa syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk merealisasikan potensi ini. A. Stabilitas politik dan hukum. Kepastian hukum dan stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi iklim investasi dan kelancaran pembangunan. Ketidakpastian regulasi, perubahan kebijakan yang mendadak, atau instabilitas sosial politik bisa membuat investor menahan diri. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjamin konsistensi kebijakan dan memperkuat institusi hukum agar menjadi lebih independen dan kredibel. B. Reformasi birokrasi dan tata kelola. Masih banyak keluhan dari pelaku usaha terkait lambatnya pelayanan publik, perizinan yang rumit, dan biaya birokrasi yang tinggi. Tanpa reformasi birokrasi yang serius dan menyeluruh, investasi akan terus tertahan, proyek-proyek strategis akan tersendat, dan anggaran akan kurang efektif. Digitalisasi layanan publik dan penerapan merit system dalam birokrasi menjadi kunci dalam hal ini. C. Pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Bonus ekonomi jangka menengah dan panjang sangat tergantung pada kualitas tenaga kerja Indonesia. Dengan mayoritas penduduk berada dalam usia produktif, potensi demografis Indonesia sangat besar. Namun jika tidak didukung oleh sistem pendidikan yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja, bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi. Program pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan kemitraan antara dunia usaha dan pendidikan sangat dibutuhkan. D. Pengelolaan APBN yang cermat. Tambahan PDB bukan hanya soal pertumbuhan nominal, tetapi juga soal kualitasnya. Pemerintah harus memastikan bahwa belanja negara diarahkan pada sektor-sektor produktif dan memiliki efek jangka panjang, bukan sekadar belanja konsumtif atau politik. Transparansi dan akuntabilitas anggaran menjadi semakin penting di era di mana publik semakin cerdas dan kritis. Implikasi tambahan 80 triliun terhadap ekonomi nasional. Jika bonus ekonomi sebesar 80 triliun rupiah berhasil diraih, maka dampaknya terhadap perekonomian nasional sangat luas. Pertama, tambahan PDB ini bisa meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB, yang artinya ruang fiskal pemerintah akan lebih longgar untuk melakukan intervensi kebijakan. Kedua, tambahan output ekonomi akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memperkecil tingkat pengangguran,
dan memperluas basis konsumsi domestik. Ketiga, capaian ini juga akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap Indonesia. Investor asing akan memandang Indonesia sebagai negara yang mampu mengelola potensinya secara efektif, sehingga akan menarik lebih banyak modal masuk. Keempat, tambahan penerimaan juga bisa digunakan untuk membiayai program-program sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan untuk UMKM. Namun demikian, kita juga harus mewaspadai jebakan pertumbuhan semu. Jika tambahan PDB hanya berasal dari konsumsi jangka pendek atau proyek infrastruktur yang tidak memiliki efek jangka panjang, maka bonus ekonomi akan bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, arah pembangunan nasional harus tetap berlandaskan pada strategi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif. Bonus atau ilusi. 80 triliun rupiah bukanlah angka yang kecil. Di satu sisi, ia menjadi simbol harapan dan potensi besar yang dimiliki oleh ekonomi Indonesia. Di sisi lain, ia juga bisa menjadi pengingat bahwa tanpa langkah nyata dan reformasi struktural yang berani, angka tersebut hanya akan menjadi ilusi belaka. Bonus ekonomi bukan sekadar angka dalam laporan keuangan negara, tetapi cerminan dari sejauh mana kita mampu mengelola sumber daya nasional, memperbaiki tata kelola, serta menciptakan nilai tambah yang nyata dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Momentum yang kita miliki saat ini tidak akan datang dua kali. Oleh karena itu, pertanyaannya bukan lagi bisa dicapai atau tidak, tetapi maukah kita berjuang untuk mencapainya?